Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Teman-teman, yuk ke Keraton Yogyakarta kita lihat pameran kereta. Sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe ya. Kereta ini kalau dipakai ditarik oleh 6 ekor kuda yang berwarna putih dan tinggi kuda 2 meter. Ini masih orisinil, Mas. Di pintu masih terdapat lambang kerajaan Belanda. Kacanya dari kristal. Kan itu seorang penolong itu abdi dalam yang tugasnya membawa payung besar. Karena kereta pusaka itu merupakan kereta satu-satunya memakai namanya ini, namanya Kanjeng Nyai Jimat, satu-satunya. Iya, maka setiap ada upacara jamasan selalu didampingi kereta yang memakai nama Kiai. Kebetulan tahun ini ya Sultan menunjuk Kiai Manikretto ini yang mendampingi kereta ini, namanya Land Rover Surabaya, yang dibikin pada tahun 1900, dipakai untuk Pangeran Kerto. Mohon maaf, ini ditutup. Memang kereta pusaka Kerto. Jadi nggak boleh dibuka. Kalau dibuka cuma 1 tahun sekali, waktu dijamas atau dimandikan. Berhubung di atas bantalan merah itu terdapat mahkota dari emas, maka dikenal dengan kereta. Jadi di sini kalau ada perkawinan khusus putri Sultan itu nanti dikira untuk membawa pengantin. Nah, kereta tersebut kalau dipakai ditarik oleh 6 ekor kuda berwarna putih dan untuk menjemput tamu raja. Ini juga masih orisinil, ditarik oleh 6 ekor kuda berwarna jingga. Roto Praloyo. Roto itu kereta, Praloyo itu jenazah. Kereta tersebut hasil karya Sultan ke-8 tahun 1925. Dipakai baru 2 kali, yaitu pada tahun 1939 dipakai untuk pemakaman beliau Sultan yang ke-8 dan tahun 1988 khusus untuk membawa penari. Nah, setiap ada perkawinan putri itu kan ada 3 acara sakral. Yang pertama upacara pondongan, kedua dikirap, yang ketiga nanti ada pesurat. Nama tariannya adalah Bedoyo Pengantin. Penarinya berjumlah 8 orang, tariannya selama 1. Putri itu harus ada upacara namanya pondongan. Maksud daripada upacara pondongan adalah upacara untuk menghormati derajat yang putri. Karena di sini putri Sultan dianggap derajatnya lebih tinggi daripada calon suaminya. Nah, di sini yang melaksanakan adalah calon mempelai laki-laki yang tidak memakai baju. Di bawahnya setengah lingkaran itu lambang kesuburan. Karena Yogyakarta ini diambil dari 2 kata, Jogja dan Karta, artinya sakti. Nah, sedangkan bangunan yang di dalam ini namanya Bangsal Siti Hinggil. Ini juga diambil dari 2 kata Jawa. Siti itu tanah, Hinggil itu tinggi. Ini merupakan bangunan yang paling tinggi di antara bangunan yang ada di keraton, yang dipakai untuk pasowanan agung dan pelantikan Sultan-Sultan Jogja. Terakhir dipakai tanggal 7 Maret tahun 89 waktu pelantikan Sultan dulu. Hai teman-teman, kita udah lihat kan tadi pameran kereta. Jadi jumlah kereta yang ada di Kesultanan Yogyakarta itu ada sekitar 23 kereta. Dan sekarang kita ke belakang yuk, lihat tempat tinggal Sultan dan juga katanya ada pertunjukan. Yuk lihat. Pas banget pas kami tiba itu sedang berlangsung acara pertunjukan wayang. Nah, di sini pengunjung tuh antusias banget untuk nonton. Kita nonton yuk.
Aku mau cerita sedikit tentang sejarah Keraton Yogyakarta ini yang aku baca dari situs resminya. Jadi, Keraton Yogyakarta ini merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal sultan, sebagian area Keraton Yogyakarta dapat dikunjungi oleh publik sebagai destinasi pariwisata yang dikelola oleh Kawedenan Raja Kartiasa. Kawasan kompleks inti di Keraton Yogyakarta tersusun dari 7 rangkaian pelataran, mulai dari alun-alun utara hingga alun-alun selatan. Jika teman-teman mengunjungi Keraton Yogyakarta, teman-teman pasti akan bertemu dengan abdi dalam. Abdi dalam merupakan aparatur sipil yang bertugas sebagai pelaksana operasional di setiap organisasi yang dibentuk oleh sultan. Tanpa adanya abdi dalam, roda pemerintahan tidak akan berjalan. Selain menjalankan tugas operasional pada setiap organisasi di keraton, abdi dalam juga merupakan abdi budaya. Abdi budaya adalah orang yang bisa dan mampu memberi suri tauladan kepada masyarakat luas. Tahukah teman-teman apa ciri khas abdi dalam Keraton Yogyakarta? Jadi, ciri khas abdi dalam Keraton Yogyakarta terletak pada pakaian. Pakaian atau busana khas abdi dalam disebut peranakan. Peranakan berasal dari kata diperanakan yang artinya menjadi abdi dalam akan dianggap seolah-olah satu saudara yang dilahirkan dari seorang ibu. Semua abdi dalam pakaiannya sama dan menjalankan tugas tanpa mengenakan alas kaki. Selain itu, abdi dalam wanita tidak boleh memakai perhiasan. Semua ini bertujuan untuk meniadakan perbedaan antara si miskin dan si kaya, sehingga semua abdi dalam setara kedudukannya. Tanggal 13 Maret tahun 1755 adalah tanggal bersejarah untuk Kesultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengkubuwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proses pembangunan berlangsung hingga hampir 1 tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang. Sri Sultan Hamengkubuwono I beserta keluarga dan para pengikutnya memasuki Keraton Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1756. Dalam penanggalan tahun Jawa, peristiwa ini ditandai oleh Sengkalan Mehmet, yaitu Dwi Naga Rasa Tunggal dan Dwi Naga Rasa Wani. Sri Sultan Hamengkubuwono I dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi. Pendiri dan pembangun Keraton Yogyakarta ini lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1717 dengan nama Bendara Raden Mas Sujono. Pangeran Mangkubumi merupakan Sultan Sunan Amangkurat keempat melalui garwa selir yang bernama Mas Ayu Tejawati. Kelak, sebagai peletak dasar budaya Mataram, beliau akan memberi warna dan ruh tidak hanya bagi lingkungan keraton, tetapi seluruh masyarakat Yogyakarta. Teman-teman, Keraton Yogyakarta saat ini dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Terlahir dengan nama Bendara Raden Mas Herjono Darpito
pada tanggal 2 April tahun 1946 di Yogyakarta, kemudian menghabiskan sepanjang hidupnya di kota yang ia cintai. Sri Sultan Hamengkubuwono X tumbuh menjadi pribadi yang sangat dekat dengan kota dan rakyatnya. Setelah dewasa, beliau ditunjuk oleh ayahandanya sebagai Pangeran Lurah atau yang dituakan di antara semua pangeran di Keraton Yogyakarta. Kemudian beliau diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi. Sebelum bertahta sebagai Sultan Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi sudah terbiasa dengan pelbagai urusan di pemerintahan. Beliau sering diminta membantu tugas-tugas ayahandanya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kanjeng Gusti Pangeran Harya Mangkubumi kemudian dinobatkan menjadi Sultan di Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 7 Maret tahun 1989. Sekian dulu cerita aku kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga dibunyikan tombol loncengnya. Bye-bye.